Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah jalan taqwa wa sholihin. Asyhadu an la ilaha illa syarika lah. Al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin ila yaumil amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat sandaran, tempat pengabdian, dan tempat permohonan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan takwa kepada Allah, maka semua persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini akan mudah selesai. Bahkan kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Al-ayat sadaqallahu al-'azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, jika kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, maka kita akan menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan, jalan keluar dari setiap persoalan. Semua kesulitan dan persoalan akan menjadi jalan keluar bukan karena kita cerdas dan pandai, bukan karena kita kuat dan kaya, akan tetapi jalan keluar itu terbuka lebar karena buah dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, kita sebagai seorang muslim wajib menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Karena iman seseorang kadang bisa naik dan bisa turun, tergantung aktivitas sehari-hari. Iman kita akan baik atau iman kita akan naik ketika kita sering melaksanakan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iman kita akan turun dan berkurang ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Iman kita juga harus dijaga dari diri kita sendiri, karena iman dan amal soleh bisa hilang karena hati kita sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, dalam hati manusia banyak sifat-sifat yang tercela dan susah menghilangkannya. Minimal ada 3 penyakit hati yang merupakan sifat-sifat buruk lainnya, yaitu hasud, ria, dan ujub. Maka berusahalah dengan sungguh-sungguh dalam membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tersebut. Jangan menyangka bahwa diri kita
selamat dari dosa dengan niat yang baik dalam belajar atau mencari ilmu atau beramal soleh atau membantu fakir miskin dan duafa, sementara di dalam hati kita masih ada ketiga sifat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, salah satu mubiqat syukrullah wa huwa muttabaqun wa ijabul nafsihi. Kata baginda Rasulullah SAW, tiga perkara yang akan menimbulkan kebinasaan. Yang pertama ada ketipiran yang diikuti, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga keagungan atau keagungan seseorang terhadap dirinya. Kaum muslimin jamaah Jumat, jika hati kita sudah ternodai dengan satu titik hitam, maka akan sangat susah untuk membuat putih atau bersih kembali. Untuk itu, mari kita kenali dulu penyakit-penyakit hati yang mungkin saja sudah menodai hati kita. Penyakit hati yang pertama adalah hasud atau iri hati. Hasud adalah cabang dari kekikiran, dendam dan amarah. Orang yang punya penyakit hasud adalah orang yang merasa tidak nyaman dan merasa berat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kenikmatan kepada orang lain, baik itu berupa ilmu, baik itu berupa jabatan, baik itu berupa harta maupun berupa kebahagiaan. Bahkan orang yang punya penyakit hasud menginginkan lenyapnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, meskipun dengan kenikmatan itu dia tidak mendapatkan sedikit pun dari kenikmatan. Dan ini adalah puncak kebencian. Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu yakulul hasadati kama takulun naru al-hatabah. Hasud atau iri hati itu akan memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Orang yang punya penyakit hati atau hasud sangat tersiksa. Kenapa? Karena dia merasa susah dan kebingungan pada akal dan pikirnya sampai akhir hayatnya. Sedangkan nanti di akhirat lebih besar dan lebih dahsyat. Alhamdulillah. Kaum muslimin jamaah. Penyakit hati yang kedua adalah dia atau beramal karena manusia. Dia adalah termasuk syirik yang sangat lembut, syirik yang tersembunyi, karena dia pada umumnya mencari simpatik di dalam hati manusia dengan meningkatkan hal-hal yang baik untuk memperoleh kebaikan dan supaya disenangi oleh manusia. Cinta kedudukan termasuk menurut hawa nafsu, dan karena sifat inilah manusia akan binasa. Dia adalah penyakit hati yang harus kita buang karena dapat merusak amal kebaikan kita yang kita laksanakan dalam hidup bersama. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berbuat ria termasuk orang-orang yang kecil. Dia termasuk salah satu sifat orang munafik. Sifat ini bertentangan dengan sifat-sifat orang yang iman atau orang-orang Islam yang senantiasa ikhlas dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, orang yang berbuat ria tidak akan mendapatkan apapun atas keinginan yang dia kerjakan. Yang ketiga adalah penyakit ujub, menganggap dirinya hebat. Ujub adalah membanggakan amal soleh. Ujub adalah cabang dari sifat sombong. Orang yang sombong tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dan lebih tinggi daripada orang lain. Setiap orang yang menganggap dirinya paling baik dari orang lain, maka ia termasuk orang yang sombong.
Oleh karena itu, mari kita singkirkan rasa sombong yang melekat pada diri kita selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong adalah termasuk penyakit hati yang bisa membinasakan kita, menjadi orang yang celaka. Untuk itu hilangkan rasa kesombongan yang masih melekat pada diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dari penyakit hati. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, itulah penyakit hati yang sangat berbahaya bagi kita, bukan liver, bukan hipotetis yang akan menjerumuskan kita dan menghanguskan atau menghilangkan amal-amal soleh kita. Tetapi penyakit inilah jika dibiarkan sampai kronis akan menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terhindar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit hati yang kadang kita tidak mengerti, kadang tidak tahu, kadang kita tidak merasa. Dan mari kita untuk selalu menghindari tiga hal tersebut agar selamat kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu 'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa bil haqqi. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwa fi sirri wal 'alan. Fattaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna mas'ala nabi qadima wa badal nafsi ta'lima wa qala wa ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna